Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap cerdas, dan semakin soleh. Nah, hari ini Ibu Guru akan masuk ke pembelajaran tema 7, subtema 2, kebersamaan di sekolah. Sebelum Ibu Guru menjelaskan lebih lanjut tentang muatan bahasa Indonesia, mari kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Baik, setelah membaca doa, Ibu Guru akan kembali membahas tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu fabel. Jadi seperti pada subtema sebelumnya, Ibu Guru sudah jelaskan tentang fabel. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit menceritakan isi fabel. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau hayalan atau tidak nyata. Sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya kamu harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Misalnya, mengetahui tokoh atau peristiwa yang terdapat dalam fabel. Tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan, memiliki karakter seperti manusia. Biasanya mereka dapat berbicara, dapat berjalan, dan lain-lain. Nah, kita akan mempelajari kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Nah, seperti apa sih itu bentuk-bentuk dari kata sapaan? Mari kita lihat. Yang pertama, ada nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, atau Dedi. Ya, namanya tokoh dari fabel tersebut. Yang kedua, panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga, seperti bapak, ibu, kakak, adik, atau paman. Yang ketiga, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, atau nona. Yang keempat, nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan, seperti penonton, peserta, hadirin, atau pendengar. Nah, sekali lagi Ibu Guru simpulkan ya, kata sapaan biasanya digunakan saat menyapa atau menegur seseorang secara langsung agar terdengar lebih sopan. Ada beragam bentuk kata sapaan, yaitu seperti Ibu Guru jelaskan tadi, nama diri, panggilan keluarga, nama gelar atau profesi seseorang, serta nama pelaku atau peserta. Nah, yang terakhir, materi kita adalah menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Biasanya, fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar hewan yang terdapat dalam gambar. Jadi kita bisa ketahui, oh siapa sih tokoh yang ada dalam fabel tersebut atau gambar tersebut. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Yang ketiga, ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Yang keempat, urutan cerita sesuai dengan gambar. Nah, berikut langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi fabel.
Yang pertama tentu saja harus membaca fabel dengan seksama. Lalu mencatat setiap peristiwa yang penting yang terjadi di dalam fabel. Lalu yang terakhir adalah mengurutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir. Sehingga jika sudah tahapan seperti tersebut sudah diurutkan, maka kita akan dengan mudah menceritakan kembali isi fabel. Oke, sampai sini dulu penjelasan Ibu Guru ya tentang fabel. Sekarang kalian bisa kerjakan tugas. Tugasnya yang pertama adalah mencatat tadi bagian kata sapaan yang Ibu Guru tandai di video pembelajaran ya. Yang kedua, kalian baca tugas baca fabel halaman 36. Semut dan belalang ya. Yang dikerjakan dari hal tersebut adalah yang pertama mencatat kata sapaan pada fabel di dalam buku tugas kalian, lalu menceritakan kembali atau mencatat hal-hal yang penting atau peristiwa-peristiwa yang penting dalam fabel semut dan belalang ya. Jadi ada 3 tugasnya. Yang pertama mencatat, yang kedua itu mencari kata sapaan pada fabel semut dan belalang pada halaman 36. Lalu yang ketiga adalah mencatat peristiwa penting yang terjadi dalam semut dan belalang. Oke, sampai sini dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.